Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Hanifah Witaredia. Saya Muhammad Aji Ginasih Susetio. Saya Mahasya Maharani. Kami akan menampilkan video tayangan kami tentang financial technology. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu financial technology. Financial technology adalah penggabungan teknologi dan sistem keuangan. Menurut National Digital Research Center, financial technology merupakan sebuah inovasi dalam bidang jasa finansial yang dikombinasikan dengan teknologi modern. Sedangkan menurut situs resminya yaitu Bank Indonesia, financial technology adalah hasil penggabungan antara teknologi dengan jasa keuangan yang merubah model bisnis dari metode konvensional menjadi modern. Selanjutnya ada dasar hukum dari financial technology. Financial technology telah diresmikan dalam Peraturan Jasa Keuangan Nomor 77 POJK/01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Selain itu, financial technology sendiri juga beroperasi berdasarkan surat edaran Bank Indonesia seperti berikut. Yang pertama ada surat edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang kedua ada peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 yang mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang terakhir ada peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 yang menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Oke, saya akan membahas tentang manfaat dari financial technology. Jadi sana yang pertama adalah akses pendana lebih baik. Dengan adanya financial technology, masyarakat makin dipermudah untuk mendapatkan dana untuk melakukan usaha atau kegiatan membeli barang sesuatu. Sehingga dalam transaksi keuangan lebih mudah. Dengan adanya financial technology, masyarakat hanya dengan bermodal smartphone dan kode QR bisa melakukan sebuah transaksi keuangan selama terhubung dengan internet. Selanjutnya ada taraf kehidupan masyarakat meningkat. Tentunya dengan dipermudahnya segala hal yang berkaitan dengan keuangan, masyarakat juga taraf hidupnya akan meningkat karena segala hal untuk melakukan usaha atau membeli sesuatu dengan mudah. Selanjutnya, mendukung inklusi keuangan. Financial technology dapat membantu masyarakat yang berada di pedalaman untuk melakukan transaksi ekonomi karena adanya bantuan dari teknologi ini yang mempermudah segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Dan kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Tentunya karena tidak perlu untuk datang ke suatu tempat fisik dan hanya bisa melakukan transaksi dari manapun selama menggunakan handphone dan terhubung dengan internet, tentunya percepatan ekonomi di dalam masyarakat itu sendiri akan terjadi. Selanjutnya adalah bahaya dari financial technology. Yang pertama adalah privasi data pengguna dengan menggunakan financial technology dapat terancam jika tidak dilindungi dengan baik oleh pemberi jasa layanan financial technology tersebut. Yang kedua adalah banyaknya fintech yang masih ilegal. Jika kita lihat di masyarakat itu masih banyak sekali kasus pinjaman online yang terjadi di dalam masyarakat. Dan hal itu menandakan bahwa banyaknya fintech yang beroperasi tanpa mendaftarkan perusahaannya terlebih dahulu, misalnya kepada OJK. Jadi mereka belum diawasi, tapi mereka melakukan pemberian jasa financial teknologi ini yang berujung di mana pengguna itu dapat terkena oleh dampak penipuan dari pemberi jasa financial teknologi tadi. Yang ketiga, membuat keputusan yang terburu-buru. Masyarakat yang adanya financial technology dan akan merasa bahwa segala transaksi keuangan mereka dapat dipermudah. Sehingga dalam membuat keputusan untuk transaksi atau meminjam keuangan, mereka cenderung terburu-buru karena mudahnya untuk pengaksesan financial technology itu sendiri. Sehingga ketika mereka disuruh untuk membayar tagihan atau membayar hutang, mereka akan terbelit dalam hutang atau tagihan tersebut. Dan mungkin itu hal yang harus kita hindari sebagai masyarakat dalam menggunakan jasa financial technology. Jadi, jenis-jenis financial technology yang pertama adalah crowdfunding, yaitu penggalangan dana untuk satu inisiatif atau program sosial. Contohnya adalah kitabisa.com. Yang kedua ada microfinancing, yaitu yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah atau ke bawah untuk membantu kehidupan sehari-hari. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Yang ketiga ada P2P lending service, yaitu konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan tanpa proses yang berbelit-belit. Contoh dari vintage yang bergerak dalam peminjaman uang ini adalah Awan Tunai. Yang keempat ada market comparison. Market comparison dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia
berfungsi juga sebagai perencana finansial. Yang kelima ada digital payment system, yaitu bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa, listrik, pasca bayar, kartu kredit, PLN. Salah satu contoh vintage ini adalah PayFast. Lalu contoh-contoh yang lain